Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kita mau bahas bagaimana caranya mempersiapkan data yang mau digunakan untuk stake out. Jadi intinya kita mau nyiapin poin. Ya, ini ada Zia, ada John. John ini surveyor konstruksi nih dia. Kelihatan dari tampangnya serem. Ini nih. Nah, kita nanti mau stake out pakai alatnya Topcon GTS 750S. Nah, tapi sebelumnya saya ceritain dulu ya John ya Jia ya. Oke, siap. Jadi ini kemarin kita udah ngukur. Ini tuh terowongan ini terowongannya rencana KCIC. Jadi ini terowongan nih, kalau nggak salah panjang terowongannya 4 km. Berapa ya? Ya sekitar lah. Nah, ini adalah titik poin topografi kita nih yang warna, tuh kelihatan kan numpuk tuh. Nah, rencananya jalan ini adalah jalan provinsi Cipendei. Nah, jalan ini geometriknya itu mau diperbaiki akibat adanya pembangunan KCI terowongan ini. Jadi efeknya nih si jalan ini naik dia naik gitu. Nah, itunya terlalu curam. Kalau untuk ukuran safety gitu ya, terlalu curam dia nanjak gitu. Karena yang dari sebelah sananya jadi nggak kelihatan. Oh, jadi muncubuk gitu Pak? Iya, tongongku ya gitu ya. Kalau bahasanya Pak Budi itu. Bahasa Jermannya muncuguk ya. Nah, kita udah ngukur ini semua, ini datanya. Jadi ini data hasil topografi kita. Coba kita matiin dulu titik-titiknya. Nah, ini kelihatan konturnya seperti ini. Nah, data inilah yang kita serahkan ke road engineer. Road engineer dia melakukan desain ulang secara horizontal dan terutama vertikalnya sebenarnya di sini ya. Kemudian hasil desain dia dikirim lagi ke kita untuk kita lakukan stake out. Jadi hasilnya itu adalah yang dia stake out itu desainnya itu ini. Nah, ini desainnya nih ya, agak pusing emang lihatnya karena ditumpuk, overlay ini data ini. Dia udah tambahkan juga nih data panjangnya terowongan ya, tunnel. Nih dia salah tulis nih, ini bukan staking road ini existing ini. Saya hapus saja, dia salah nulis. Jadi yang warna kuning putus-putus ini existing. Nah, dia mau didesainnya itu yang warna kuning. Nah, ini dia tuh, ini warna kuning. Jadi kita harus take out. Nah, itu yang warna biru kotak-kotak itu termasuk dengan DPT-nya. DPT itu dinding penahan tanah. Nah, ini di sampingnya itu dibuat dinding penahan tanah. Ya, nah pertama yang mesti kita lihat itu adalah, ini kalau kita lihat gini semua kan pusing nih kita ya. Padahal kan yang kita stake out itu adalah titik-titik seperlunya desainnya. Pernah ngalamin ya John ya? Pernah ya? Nah, oke. Jadi pertama kita ambil dulu nih yang desain. Dengan catatan kita tidak boleh merubah spasialnya ya. Jadi koordinatnya itu tidak boleh berubah sama sekali karena engineer jalannya itu sudah mendesain berdasarkan hasil topografi kita. Nah, tadi kan informasinya bahwa yang mau di stake out kan itu adalah jalannya ini. Nah, ini yang warna apa ini? Magenta ya. Kita pindahkan dulu ini ke sini. Kita pilih data-datanya yang apa namanya? yang kita mau stake out nanti. Kita copy terus kita pindahkan ke sini. Paste to original coordinate. Kita zoom, extend. Maka jadilah ruas jalan desain dia tanpa ada data selain itu. Kemudian ada data yang keduanya itu adalah objeknya itu adalah DPT.
desain dinding penahan tanah. Dinding penahan tanahnya itu mana ya? Oh salah, buka saya. Lagi foto. Ini dia. Ini kita pilih aja select similar karena harusnya kalau yang sudah terbiasa dengan software ini dia sudah paham karakter penggunaan software. Jadi per layer. Ini kita pilih, clipboard, copy, kemudian kita paste di sama dengan yang tadi. Ini kelihatan di sini numpuk nih ya. Ini kayaknya dia ngedesain, merubah desain, rubah gitu ya. Nah, ini kita hapus aja nih yang nggak kepake nih, yang masih numpuk. Karena nanti poinnya jadi numpuk, jadi terlalu banyak gitu loh. Ini hapus, ini juga hapus, ini hapus. Oke. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang akan bisa gitu. Jangan lupa kita copy juga posisi benchmark. Mutlak itu benchmark itu supaya kita tahu orientasinya. Bahaya kalau kita stack out, tidak ada BM di lapangan. Bisa nggak, John? Bisa, Pak. Nggak bisa ya? Bisa. Cuma dari situ. Gak ada referensinya. Ada referensinya, benar. Tapi kita paste di sini. To original coordinate, jangan lupa. Nah, inilah kira-kira. Jadi besok itu yang road engineer-nya itu mereka mau tahu secara posisi, belum ke elevasi ya. Jadi secara posisi. Nanti elevasi itu pas dia mulai konstruksi fisik. Itu mulai jalan konstruksi baru elevasi kamu tentukan di situ. Ya. Sekarang cuma titik-titiknya aja. Titik-titiknya aja. Ya, betul. Nah, kemudian kita harus take out kita harus ambil poin. Karena poin karakter alat yang kita pakai itu Topcon GTS 750 itu dia bisa uploadnya kebalikannya ya. Kalau download kan dari alat ke sini. Nah, sekarang kita dibalik nih, upload, kita import ke alat. Nah, import ke alat. Bentuknya seperti ini. Jadi urutannya P N E Z D dalam bentuk TXT. Oke, kita bahas. Oke. Nah, yang harus diperhatikan itu di sini pertama adalah karena kita tidak memperhatikan elevasi, maka semua karakter di sini harus polyline. Ya, harus polyline supaya dia jadi 0, supaya nggak terlalu numpuk nanti informasinya. Jadi apa yang kita lakukan? Karena kita bisa lihat di sini nih. Oh, ini juga ada 2 garis nih, kita hapus aja yang biru. Nah, ini kita hapus nih. Nah, ini kelihatan tuh kan ya, biru kita hapus. Hapus lagi, mana lagi? Oke, ada sudah. Nah, kita bisa lihat, kita tahu karakternya. Kita cek aja ini. Ini kita lihat properties, maka polyline aman. Tapi kalau kita klik begini, dia 3D polyline. Jadi teman-teman engineer itu dia melakukan desainnya itu dari surface, sehingga yang terbentuknya itu dia di atas surface gitu ya. Nah, kita rubah dulu dia ke polyline. Caranya Bung John dengan Bung Zia udah tahu belum caranya? Lupa lagi. Saya sih lupa lagi ya. Kita rubah ini ke planning analysis. Salah. Kita rubah ke planning analysis. Planning and analysis. Nah, ini dia. Lalu kita pakai tools. Ini ada ini nih, drawing cleanup. Nah, kita select all aja semua.
Ini kita kosongin aja, next kita rubah ini 3D polyline to polyline. Finish. Kebaca tuh dia. Modified 2 objek, yang di delete 10, created object 10. Jadi dibuat polyline. Nah sekarang udah polyline semua nih. Kecuali ini, karena ini dia group, dia apa namanya, blok ya. Jadi kalau misalkan kita select ini semua gitu ya, kita klik kanan properties, harusnya dia munculnya polyline. Nah polyline semua sekarang ya. Baru kita eksekusi. Kita harus tahu juga requestnya dia mau seperti apa. Ini requestnya adalah kita harus take out per 25 meter katanya. Per 20 meter. Biar apa namanya, dia pengen tahu cross di per 25 nya itu ada objek apa aja. Jadi besok itu begitu di stake out kan, si engineer jalan itu dia mau lihat di bentang cross itu ada berapa, ada apa aja, objek apa aja gitu. Jadi sebenarnya sih udah yang menghalangi dari lapangan. Ya, sebenarnya sih sudah ada informasinya ya. Cuma kan ini udah mau masuk ke tahap konstruksi, jadi mungkin mereka minta lebih detail dan langsung melihat di lapangan. Gitu. Oke, lanjut ke kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan sebenarnya objeknya sudah ada semua ya. Nah, ini sudah ada semua. Oke. Nah, data ini pertama adalah kita kasih tanda di yang paling gampang itu ini ya, DPT dulu ya. DPT ini dia di setiap titik belok ini kita harus take out. Misalkan kita kasih tanda, kita kasih kode DPT ya. Kita kasih kode DPT. Oke, kita balikin lagi ke Civil 3D. Properties kita matikan. Terus vektor. Ini ada point creation tools. Nah, di sini kita masukkan ini dulu. Kalau kita bikin point, kalau di Civil 3D itu kan otomatis masuk ke VNode. Ya, kita import juga dia langsung masuk ke VNode. Itu ada di sini sebenarnya. Nah, kita mau bikin, saya nggak mau masuk ke VNode, saya mau masuk ke point buatan saya sendiri. Gitu. Layernya maksudnya ya. Jadi sini kita bikin yuk. Mempermudah. Betul, buat ngatur biar nggak acak-acakan. Biar bisa dimengerti. PNT saya kasih nama SO, point stakeout. Oke, kita pilih ini. Oke, maka dia akan masuk ke point stakeout. Kemudian point creation ini saya bikin auto semua. Elevationnya auto karena kita tidak perlu ya, jadi biarnya dibaca 0. Descriptionnya juga saya bikin auto. Lalu saya buat juga default description-nya ini kan DPT ya, berarti saya kasih nama DPT. Oke, seperti itu. Lanjut. Jadi begitu kita create point, ini bisa berdasarkan ini banyak ini kan di sini. Saya mau pakai polyline vertex automatic. Kenapa? Karena saya mau mendefinisikan poinnya itu di setiap node ini. Ini node desain dia. Yang kotak ini ya, bukan yang strip ini, yang kotak ya. Bukan yang persegi. Yang apa ini namanya? Yang kotak lah pokoknya ya. Apa istilahnya nggak tahu lah, pokoknya yang ini. Pertemuan garis. Ya, pertemuan garis. Oke. Endpoint. Snapnya. Betul, Pak Budi makan apa ya? Enak ya? Ada pembeli. Hilap lagi sudah. Lagi ngemil aku, silakan aja. Pantesan nggak mau diajak ikutan. Lagi Dok lewo. Ya, kita balik lagi sini, kita buat point vertex automatic, lalu kita klik di sini, maka di sepanjang node garis ini, di node garis endpoint garis akan ada muncul point. Maaf, Di DPT ya, DPT ini. Tuh. Nah, muncul semua tuh. Ya. Ini skalanya terlalu besar, aduh, ininya ketutup. Bentar, saya geser dulu. Skalanya saya buat di 100 saja. Nah, ini dia. Lalu kita klik kanan, point group properties, kita cari munculkan description only. Maka dia ada DPT. Oke. Selanjutnya kita buat lagi, ini tadi yang batas bawah nih ya. Kan DPT itu kan maksudnya kan dia slope ya. Ini juga kita buat otomatis ada. Ini juga kita buat otomatis ada.
Oh, saya lupa. Sorry. Ini kalau polyline gini, ini kan terpisah ini ya. Nanti kita bikin yang ini ada di sini. Kita bikin yang ini muncul lagi jadi double poinnya. Harus digabung dulu. Harus digabungkan dulu. Saya hapus dulu deh titiknya. Kalau yang tadi yang atas aman dia, udah jadi satu. Kalau yang ini belum. Ini coba kita polyline edit PE. Join ini dengan ini. Nggak mau join. Kalau nggak mau join berarti dia elevasinya beda karena tadi kan 3D polyline kan. Kita lihat ya elevasinya berapa dia. Properties ini 528 581. Kalau yang ini 531. Nggak mau dia kan. Kita buat gini aja, kita select aja semua sekalian. Nah semua kita hantam di sini, paksa ke 0. Sekarang elevasinya adalah 0. Tuh. Yang ini juga dia pasti Sekarang 0 ya. Baru sekarang kita gabungkan. PE join. Kita coba dulu ya yang tadi ya. Nah, jadi satu kan ya? Iya. PE lagi. Dia harus lancar ini Ji nanti Ji. Soalnya kan pegang full konstruksi. Ini sama ini. mau banyak komen Pak, lagi fokus. Oh gitu. Oh gitu. Pertemuannya. Yang bertemu ya. Join ini dengan ini. Oke. Kemudian ini udah jadi satu belum? Ini jadi satu. Ini jadi satu. Oke, lanjut lagi. Berarti kita create point lagi. Ini double. Oh, ini ada note 2 di sini. Berarti double itunya. Bukan. Ini ada note-nya ada di sini, ada 2 di sini berarti dia. Oke, bikin lagi. Kita coba ya, kita lihat. Nah, kan note-nya ada 2. Jadi dia muncul 2 di situ. Udah, biarin aja dulu. Oh, berarti Ada tetap bisa. ngikutin yang dikasih. Iya, tetap ngikutin yang dikasih. Waduh, ini saya lupa kita ini. Ulangi yang ini. Ini poinnya jadi double lagi nih. Belum digabungkan. Nah, ini kalau civil 3D dia sudah tidak perlu update database seperti Land Desktop 2006 ya. Kalau hapus di sini, kalau Land Desktop 2006 kita harus masuk database-nya. Harus hapus lagi ya di ini di database. Jadi tampilannya hilang tapi database-nya masih ada. Kalau udah enggak, kalau civil 3D. Tapi kalau plot lagi Muncul lagi, betul. Join. Ini kita gabung. Cek. Jadi satu dia. Oke. Kita gabung lagi. Ini kita bikin lagi tuk. Jadi semua dari ujung sampai ujung. Lalu yang ini dari ujung sampai ujung. Ini dari ujung sampai ujung juga. Tetap ya. Stack out. Kasih nama. Stack out. Selanjutnya ini jalan. Jalan itu dia minta per STA per 25. Nah, jadi jalan ini dia kita kalau mau tepat itu nggak boleh kita bikinnya. Kita definisikan seperti tadi di sini dibikin per 25, di sini juga bikin per 25, nggak boleh. Kenapa? Karena panjang yang ini dengan panjang yang ini beda. Jadi nanti begitu digabung, ya kalau masih beberapa meter dia masih nggak kelihatan gitu bukunya. Tapi kalau udah sampai 5 kilo dia STA 25 di sini, STA 5 kilo di sini, STA 525-nya 5-nya satunya sebelah sini bisa di sini jauh dia. Jauh banget. Jadi kita bagaimana caranya? Kita harus bikin garis per 20 meter di asnya ini. Ya. Di as ya, ini close dulu. Saya sudah bikin tadi. Ini pendefinisian per STA ya. Di asnya ini ya. STA 0 STA Itu manual Pak. enggak, otomatis. Jadi itu ada di alignment, definisi alignment sebenarnya.
ya, otomatis per 25. Ini saya copy, ini database ini nih dia. Jadi kalau kita copy semua, ini surface-nya di copy. Saya mau explode ini gitu, saya malas bikin. Saya copy aja, copy. Error biarin lah, error. Bikin yang baru sini. Clipboard, paste to original coordinate. Masih baca, oke. Zoom, extend, enter. Wah tuh kan, padahal kan cuma copy alignment aja. Poinnya keluar. Poinnya keluar, Tapi renyah. renyap. Oke, saya cuma mau ngambil ininya aja nih sebenarnya. Nah ini, seleksi pilar, saya bom, explode. Ini explode nih. Nah tuh explode, berubah lambangnya. Dulu lambangnya lambang dinamit. Iya, dari AutoCAD tuh zaman dulu tuh ini lambangnya dinamit, sekarang jadinya lambangnya kotak. Jadi pecah. Oke, ini sekarang masih berbentuk blok ini. Nah, ini kelihatan kan di ininya masih blok reference. Masih ya grup. Jadi ini kita pilih, nggak akan bisa dia kalau bisa seleksi pilar. Nah, ini kita hapus aja nih si surface-nya. Ini kita hapus juga. Lalu kita explode lagi. Itu cara Cara kasar. cara kasar Kasar. Cara kasar, biarin lah. Seleksi pilar, klik kanan, clipboard, copy, kita masukkan ke stack out, kita paste to original coordinate. Nah seperti ini. Kalau dilihat di sini nggak nyampe tuh desain. Ini berpotongan, ini enggak. Nah ini efek dari offset tadi, makanya dia nanti pasti akan suatu saat akan berubah. Ya, kita extend aja lah kalau cuma satu ini, nggak masalah. Nah ini ada per 25, ini 25, ini 0, ini 25, ini 50, 75 dan seterusnya. Kita harus bikin titik tepat di intersection, ya intersection ini. Kembali seperti tadi, kita masuk ke point creation tools. Nah ini jangan dibuat otomatis. Kalau mau dibuat otomatis, dia nanti bacanya jadi per 25. Sebenarnya dia bisa ini. Nah ini kalau ini bisa per measure object ini atau divide object ini bisa dibikin per, kalau kita perlu spek apa titik dibuat per 10, per 25, per 50 itu pakai itu. Sesuai kebutuhan. Nah sekarang kita bikin yang Per 25. 25 ini untuk elevation otomatis nggak apa-apa, point name otomatis jangan, manual aja. Deskripsi kita bikin manual aja. DPT nya kita hapus, nggak bisa, jangan karena kita butuh namanya beda-beda, STA 0, STA 25, STA 50 kan. Oh. Ya kan, kalau dibikin itu jadinya sama semua, STA semua jadinya. Jadi Dinonkan ya. Kita bikin begini, kemudian kita bikin yang manual. Nah ini osnap-nya kita rubah menjadi intersection saja, biar nggak kemana-mana dia. Nah ini udah pasti intersectionnya cuma satu di sini kan. Sini point name, enter. Deskripsinya STA 0. Ini harus dikecilin dulu. Nah gini aja, tutup dia. Nah gini ya, kita lihat ini, kemudian ini STA, ini enter pointnya, deskripsinya STA underdash 0, muncul ya. Kemudian yang ini enter, ini masih yang sama ya, jadi dia masih pakai pretest tadi. Oke, lalu ini 25 STA 25. Aduh salah, nggak apa deh. 25. Nah ini sekarang poinnya enter, STA nya 25 masih. Yang ini juga sama, enter point name nya belum, STA 50 ya. 50.
50, terus kemudian ini Masih sama sama. masih STA 50. Nah, sekarang ini 75. 75 STA 75, enter. Kemudian ini enter, masih sama. Kemudian ini STA 100 ya, 100. 100, enter. Ini enter appoint name-nya Sama. 0, STA nya masih Masih sering. 100. 100 harusnya ini. Ini 75. Oh, salah ya kata dia. STA 100 ini harusnya ya. Nah, ini juga harus STA 100 ini. Oke, intersection, point name, description. Ini enter point name-nya belum, STA 100. Oke, selanjutnya Cek dulu. Ini. 25. STA STA 125. 125. Terus ini STA 125. STA masih 125. Ini 150 ya. 150. STA 150. Enter. Kemudian ini Sama. STA 150. Kemudian ini 175. 175 ya. STA STA 175. 175, enter. Hop, ini dia masih sama. Ini STA 200, ini masih 200. Ini juga masih poin, STA nya 225 ya. Oke, ini point name masih sama. Ini 250. STA 250. 250. 250 juga. Ternyata mentoknya di STA 275. STA 275. STA 275. Sip. Sip. Nah, ya udah pasti di situ gitu loh. Tapi kalau kita mau pakai STA di tengah ini, ya tinggal di otomatis jalan nggak apa-apa gitu. Coba kalau ini kan beda kan, kiri sama kanan kan beda dia. Ya. Jadi kalau gini kayak tangan kan dia kalau misalkan dibentuk melengkung gini kan dia biasanya lebih pendek daripada yang ini. Jadi kita nggak bisa divide per 25, ini 25 atau nanti jadi pas gitu, nggak bisa. Beda-beda ya. Jadi si besok itu road engineer-nya itu mau tahu dia di lapangan itu tepatnya di sini tuh ada objek apa di situ sehingga dia bisa mastiin desainnya dia. Maka inilah titik-titik yang akan kita stake out. Kita buang aja ini, udah nggak perlu ini. Bismillah, delete. Nah, ini titik benchmark. Titik benchmark ini kita bisa copy dari data yang sudah ada. Saya udah punya kan datanya ini, jadi kita tinggal copy aja. vnode. Mana dia vnode? Muncul vnode. Oke, ini satu lagi ini. Clipboard, copy, selalu keluar error. Makin paste to original. Nah, khusus untuk titik BM ini harus ada elevasi ya, karena kita pakai untuk backset dengan foresight kan. Nah, ini muncul di elevasinya kok ini. Tuh, ada ya. Coba kita cek, selalu kita cek dulu. Tool space.
vektor point di point, kita cek yang memiliki elevasi cuma BM. Nah, BM ya. Jadi kita udah nggak perlu ini lagi, nggak perlu masukin manual di alat di total stationnya. Dari sini kita ekspor datanya menjadi, kalau ini banyak pilihannya, saya pakainya PNEZD. Oke, point biar nggak panjang. Open. SO. Oke. Maka sudah ada titik. Nah, sudah jadi dia. Tinggal kita upload, selesai kan? Mantap. Ke lapangan. Oke. Ada apanya Ji? John? Siap. Nah kan Pak, buat data ini yang besok mau di stack out, yang ini kan. Nah nanti kalau misalkan di lapangannya ada kendala, berarti balik lagi ke perencanaan gitu kan Pak? Iya betul. Ternyata di situ begitu di stack out kan ada objek, biasanya itu misalkan pipa gitu ya, Ya. pipa hidran gitu ya. Nah itu harus diinformasikan ke road engineer. Jadi belum tentu diperbaiki juga gitu si ininya, si desainnya. Jadi memang ya udah di situ nggak apa-apa, ada itu nggak masalah kalau misalkan butuh. Berarti apa bisa digeser atau enggaknya? Nah itu keputusan road keputusan engineer. dari Road atas engineer, gitu ya betul. Road Oke, engineer-nya. oke. Oke. Berarti Oke, lima siap. data dari engineer yang buat untuk apa? Mengecek di lokasi saja. Berarti Ya. bukan data non desain yang jadi benar-benar jadi Bukan desain fix. akan jadi fix. Cuma dia harus mempertimbangkan ada objek apa sih ternyata di lapangan. Nah itu, gitu loh. Tapi kemungkinan besar tidak akan berubah secara total gitu. ya. Nah. Paling beberapa, kalaupun misalkan dirubah, paling beberapa titik. Ya betul. Karena kan biasanya kalau kayak yang pernah saya bilang, kalau misalnya kita mengukur itu kan sebenarnya itu ada pekerjaan survei itu kan ada dua ya sebenarnya. Bertanya berapa, itu yang pekerjaan pertama. Pertanyaan kedua adalah di mana. Ya, kalau kita pas ngukur biasa itu topografi itu berapa, maksudnya berapa koordinatnya di situ, X, Y, Z. Ya. Nah kalau ini stack out itu kebalikannya, jadi di mana dari koordinat yang dari gambar, dari desain. Jadi teman-teman dari road engineer itu dia desain, ingin tahu. dia pengen tahu di desainnya dia itu di garis ini atau di titik ini tuh posisinya ada di mana di lapangannya. Nah itu sama lah John, kayak konstruksi gedung. Ya, sama. Bahkan kalau gedung itu kan ini lagi lebih ekstrim lagi tuh, ada elevasinya segala macam kan. Iya. Ya. Jadi biasanya kita mencari, biasanya kita ngambil koordinat, sekarang kita nyari. Gitu. Ya, kita menempatkan koordinatnya di mana tuh gitu. Ya. Oke, gitu ya. Oke, siap Pak. Kita siap-siap lagi buat besok. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.